Pemirsa, di tengah persiapan pelaksanaan haji, pemerintah Arab Saudi justru melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Alasan larangan pemerintah Arab Saudi ini karena kasus COVID-19 di negara-negara tersebut. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya, bukankah jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun drastis? Arab Saudi melarang warga negaranya bepergian ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Saudi menyebut larangan travel itu karena kasus COVID-19 yang dianggap masih tinggi di Indonesia. Saat ini terdata kasus COVID-19 di Indonesia tampak menurun dibanding Februari lalu. Kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan rata-rata tercatat 263 kasus. Pemerintah bahkan melonggarkan sejumlah aturan pembatasan COVID-19, diantaranya mencabut pemakaian masker di luar ruangan, menghapus kewajiban tes PCR bagi pendatang, dan menghilangkan aturan jaga jarak di komuter lain. Lalu apa saja yang membuat pemerintah Arab Saudi melarang warganya bepergian ke Indonesia? Bagaimana dengan jemaah Indonesia yang akan berangkat haji? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Arab Saudi melarang warga negaranya berpergian ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Saudi menyebut larangan travel itu karena kasus COVID-19 yang dianggap masih tinggi di Indonesia. Untuk membahasnya, sudah bersama kami Wakil Dubes Republik Indonesia di Arab Saudi, Pak Arief Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Arief, apa sebenarnya alasan pemerintah Arab Saudi ini melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia? Kami ingin sampaikan bahwa pertama-tama keputusan mengenai larangan tersebut atau kebijakan itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah suatu keputusan yang sudah dikeluarkan sejak Juli 2021. Beritanya saat ini bermunculan karena itu merupakan kutipan dari jawaban instansi pemerintah terhadap pertanyaan warganya, kemana saja saya bisa bepergian sekarang. Nah, terkait hal ini, sejak tahun lalu KBRI sudah banyak melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pemerintah setempat. Intinya penjelasan yang kami peroleh bahwa ada kekhawatiran dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan imported case, yaitu kasus-kasus yang masuk dari luar. Yang masuk dari luar ini dari mana? Adalah yang dibawa oleh warga negaranya yang baru saja datang dari bepergian ke luar negeri. Jadi ini adalah suatu kekhawatiran mengapa larangan bepergian bagi warga negara Saudi ke Indonesia masih berlaku. Pak, kalau alasannya adalah COVID-19, kalau dilihat COVID di Indonesia ini sudah melandai, sudah menurun begitu ya. Apakah ada pertimbangan lainnya sebenarnya dari pemerintah Arab Saudi? Dalam hal ini saya tidak bisa menyangkal bahwa ini terkait dengan masalah COVID. Dan itu memang sesuatu yang terkait dengan bagaimana kondisi penanganan yang ada di tanah air. Terkait hal ini, dalam hal ini memang kondisi di Arab Saudi sudah sangat membaik, sehingga dari situ muncullah suatu kekhawatiran bahwa mereka sangat menjaga adanya imported case. Ini semuanya terkait dengan kebijakan sudah mulai berdatangannya jamaah umroh dan nanti rencana pembukaan kedatangan jamaah haji dari luar negeri. Maka ini yang semuanya dijaga. Tapi intinya bahwa kebijakan ini tidak mempengaruhi proses kedatangan warga negara Indonesia ke Arab Saudi. Oke. Berarti kondisi COVID di Arab Saudi ini sudah benar-benar bisa dibilang sudah zero case kah? Justru meningkat
yang terjadi. Jadi pada awal tahun 2022 kasusnya itu sangat rendah sekali, di bawah 100. Tapi saat ini per tanggal 22 Mei terdapat 650 kasus. Dan ini diperkirakan adalah dari kasus-kasus yang masuk dari luar, yang dibawa oleh para pendatang ataupun warga negara Saudi yang baru saja datang bepergian ke luar negeri. Nah, ini yang kemudian melahirkan sikap kehati-hatian dari pemerintah Arab Saudi saat ini. Tapi kami ingin menekankan bahwa sekali lagi sejak pertama keputusan itu keluar tahun lalu, KBRI sudah banyak melakukan pertemuan, banyak melakukan pendekatan dan banyak melakukan diseminasi informasi mengenai perbaikan penanganan kondisi pandemi yang ada di tanah air. Kalau alasannya tadi seperti yang Bapak sebutkan, COVID-19, imported case, lalu jamaah haji tidak ada masalahnya, tidak terdampak ya. Ini masih bisa masuk dan berangkat memasuki wilayah Arab Saudi. Seperti apa Pak Arief? Saya ingin menekankan di sini, dan ini adalah berdasarkan hasil koordinasi kami dengan atas haji atau staf teknis haji yang bertugas di wilayah di Jeddah sana, bahwa hingga saat ini, sekali lagi hingga saat ini tidak ada konfirmasi, tidak ada indikasi, dan tidak ada perubahan terkait proses persiapan kedatangan jamaah haji Indonesia. Koordinasi antara KJRI Jeddah, dalam hal ini adalah kantor haji, dengan pemerintahan setempat masih tetap berlangsung. Kedua, kuota untuk jamaah haji Indonesia telah ditetapkan, yaitu 100.051 orang. Ini adalah jumlah kuota tertinggi dari negara-negara pengirim. Dan ketiga, prokes atau protokol kesehatan untuk mengatur kedatangan jamaah haji Indonesia sudah ditetapkan. Dan itu adalah sesuatu yang menurut Kementerian Agama adalah sesuatu yang bisa dipenuhi. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa penandatanganan naskah-naskah kerjasama terkait dengan pemberian fasilitasi bagi jamaah haji Indonesia nantinya dalam bentuk akomodasi di Mekah, di Madinah, dalam bentuk konsumsi yang nanti ada di Arafah, itu semuanya telah selesai penandatanganannya. Jadi intinya persiapan tetap berjalan. Baik. Terima kasih Wakil Dubes RI di Arab Saudi Pak Arief Hidayat atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Aturan ini tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.